Bangkal ini adalah lumbung pangannya Banjarbaru. Pemerintah juga harus terus hadir untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kelurahan Bangkal. Banyak beliau ini sudah membantu di masyarakat ini, baik itu di bidang pertanian, di bidang jalan, PJO. Hari ini titik reses yang kedua. Tadi kami banyak hal yang menyampaikan juga bahwa reses ini adalah sarana untuk mendengarkan masukan dan saran ataupun harapan dari masyarakat. Kita juga ingin mendengarkan fasilitas layanan-layanan publik yang selama ini diberikan oleh pemerintah, apakah sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian fasilitas-fasilitas tersebut sudah layak dan sesuai dengan fungsinya atau seperti apa. Kami ingin mendengarkan langsung pada saat kegiatan-kegiatan reses seperti ini. Kalau untuk anggota dewan kita, kami warga Kelurahan Bangkal khususnya ini di RT 5 banyak mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan kita ini karena banyak beliau ini sudah membantu di masyarakat ini, baik itu di bidang pertanian, di bidang jalan, PJO. Di bidang pertanian juga banyak, ada yang dibantu masalah traktor, ada tosa, ada mesin potong rumput yang diberikan beliau sudah. Kemudian pada saat reses ini juga masyarakat banyak hal yang disampaikan terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Tadi juga disampaikan bahwa pendidikan kita, misalnya beberapa orang tua yang menghendaki sebenarnya ketika ada iuran-iuran di sekolah itu bisa dihilangkan atau diminimalisir. Nah, harapannya tentu ini akan kami koordinasikan dengan lembaga dan instansi terkait. Dalam hal ini kami juga meminta bantuan atau saran untuk masalah impak ini bisa nantinya terkait dengan Kemenak, mungkin ini bisa ditiadakan atau diturunkan karena mengingat masyarakat kami ini sebagian ada yang tidak mampu. Sementara ini saya dengarnya mungkin impaknya itu 1 bulan 100.000 rupiah. Jadi kalau untuk orang yang tidak mampu rasanya itu terlalu besar. Bahkan kemarin di waktu lulusan yang tahun 2024 kemarin, bahkan ada anak-anaknya yang lulus sampai-sampai ijazahnya ditahan karena tidak lunas impak itu tadi. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan kalau tidak bisa semuanya dibebaskan, sebagian kecil orang yang tidak mampu aja lah yang dibebaskan karena tidak menuntut banyak. Misalnya ada orang 10 yang tidak mampu, ya itulah yang dibebaskan bersyarat misalkan. Kemudian dari sisi infrastruktur, tentu karena di Bangkal ini juga lokasinya cukup luas, banyak kemudian sarana prasarana baik itu PJU, kemudian juga jalan lingkungan, drainase. Ini masih banyak daerah-daerah yang belum merasakan fasilitas tersebut. Mereka menyampaikan agar kemudian ini bisa terus diperjuangkan kepada dinas-dinas terkait. Kemudian sisi lain juga Bangkal ini adalah lumbung pangannya Banjarbaru. Nah, kami tadi juga membuka diskusi bahwa jangan hanya kemudian ini kita jadikan lokasi lumbung pangan, tapi pemerintah juga harus terus hadir untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kelurahan Bangkal. Hadirnya pemerintah bisa berupa mungkin mulai dari pelatihan dan menyiapkan bibit, kemudian juga alat-alat pertanian, kemudian juga hasil-hasil pertanian mereka juga misalnya bisa diterima oleh badan pemerintah yang kemudian mengumpulkan ini, sehingga masyarakat kita yang hasil panennya melimpah, harganya juga tidak anjlok. Kita tentu juga antara pemerintah, baik itu pemerintah yang ada di daerah, di provinsi, dan pemerintah pusat ini kan harus nanti berkolaborasi.
ketika ada pemerintah program bagus dari pemerintah pusat, misalnya makan bergizi gratis, ini kan juga harus didukung oleh semua pihak, karena tujuan pemerintah agar kemudian anak-anak kita tidak lagi lapar saat belajar, kemudian gizinya kurang, kemudian berupaya untuk mengurangi stunting. Ini kan selaras juga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami juga tadi menyinggung agar kemudian anak-anak bayi dan balita, ibu hamil harus rajin ke posyandu, agar kemudian anak-anak yang lahir juga harapannya bisa bebas dari stunting. Artinya paling tidak ketika ada gejala-gejala itu kan bisa dideteksi dini. Nah, harapannya itu bisa kita selaraskan. Jadi program apapun, baik itu pemerintah daerah di tingkat kota Banjarbaru, provinsi dan pusat, harus senantiasa selaras dan saling mendukung agar kemudian program itu bisa tercapai dengan baik. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga di 2026 ini nanti beliau bahkan tadi menyampaikan di RT 12, karena di situ ada tanah kosong, akan dibangunkan posyandu yang baik lah. Jadi banyak hal yang kemudian di Bangkal ini harus kita dukung, harus kita berikan perhatian lebih agar kemudian masyarakat di sini juga merasakan dampak pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru.